Sejumlah analis menilai saat Donald Trump meningkatkan ancaman tarifnya terhadap Tiongkok, Beijing bergerak untuk mengalahkan Presiden Amerika Serikat berikutnya itu dengan pembatasannya sendiri, sehingga bisa membawa Washington ke meja perundingan menjelang perang dagang besar-besaran. Mengutip Reuters, berbekal pelajaran dari perang dagang terakhir selama masa jabatan pertama Trump, Tiongkok berupaya mengumpulkan alat tawar-menawar untuk memulai pembicaraan dengan pemerintahan Amerika Serikat yang baru mengenai aspek-aspek hubungan bilateral yang kontroversial. Ini termasuk perdagangan dan investasi, serta sains dan teknologi. Tiongkok juga khawatir tentang dampak buruk dari tarif tambahan terhadap ekonominya yang sudah rapuh. Tiongkok meluncurkan penyelidikan terhadap raksasa chip Amerika Serikat, Nvidia, atas apa yang diklaimnya sebagai dugaan pelanggaran anti-monopoli yang menyusul larangannya terhadap ekspor mineral langka ke Amerika Serikat. Dalam salah satu pernyataan paling dovish dalam lebih dari satu dekade, pada Senin, 9 Desember 2024, para pemimpin Cina mengisyaratkan mereka siap untuk menggunakan stimulus apapun yang diperlukan untuk melawan dampak tarif perdagangan AS pada tahun depan. Reuters memberitakan, para pejabat mengatakan Cina akan beralih ke sikap kebijakan moneter yang cukup longgar dan tuas fiskal yang lebih proaktif. Hal tersebut diungkapkan para pejabat setelah pertemuan pejabat tinggi Partai Komunis, Politbiro. Sikap hati-hati sebelumnya yang dilakukan Bank Sentral selama 14 tahun terakhir bertepatan dengan jumlah utang keseluruhan Cina melonjak lebih dari 5 kali lipat. Utang ini termasuk utang pemerintah, rumah tangga, dan perusahaan. Produk domestik bruto meningkat sekitar 3 kali lipat selama periode yang sama. Politbiro jarang merinci rencana kebijakan. Akan tetapi, perubahan dalam pesannya menunjukkan Tiongkok bersedia untuk semakin meningkatkan jumlah utang, memprioritaskan, setidaknya dalam jangka pendek, pertumbuhan daripada risiko keuangan. Dari hati-hati menjadi agak longgar adalah perubahan besar, jelas Xuangding, kepala ekonom untuk Tiongkok Raya dan Asia Utara di Standard Chartered. Dia menambahkan, ini menyisakan banyak ruang untuk imajinasi. Tang Yao, Profesor Madya Ekonomi Terapan di Universitas Peking, mengatakan bahwa pengaturan ulang kebijakan ini diperlukan, karena pertumbuhan yang lebih lambat akan membuat utang semakin sulit dilunasi. Mereka pada umumnya telah berdamai dengan fakta bahwa rasio utang terhadap PDB akan terus meningkat, kata Christopher Bedor, Wakil Direktur Penelitian Tiongkok di Gevekel Dragonomics. Tidak jelas berapa banyak pelonggaran moneter yang dapat dilakukan Bank Sentral dan berapa banyak lagi utang yang dapat dikeluarkan Kementerian Keuangan tahun depan. Namun, para analis mengatakan bahwa hal itu menguntungkan Beijing. Presiden terpilih AS Donald Trump kembali ke Gedung Putih pada bulan Januari, setelah mengancam akan mengenakan tarif lebih dari 60% atas impor barang-barang Tiongkok dari AS. Waktu dan tingkat akhir pungutan, yang menurut jajak pendapat Reuters bulan lalu diprediksi hampir 40% pada awalnya, akan menentukan respons Beijing. Mereka bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk mencapai target PDB, kata Larry Hu, kepala ekonom Tiongkok di Macquarie. Namun, mereka akan melakukannya dengan cara yang reaktif. Seberapa banyak yang akan mereka lakukan pada tahun 2025 akan bergantung pada dua hal, target PDB mereka dan tarif baru AS, kata Hu. Sementara, George Magnus, rekan peneliti di Pusat Tiongkok Universitas Oxford menilai, Tiongkok lebih siap menghadapi hampir semua tarif, kecuali pengumuman Armageddon berupa tarif 60% untuk semua barang Tiongkok. Ekonomi terbesar kedua di dunia itu kini secara global mendominasi sektor-sektor seperti kendaraan listrik dan energi hijau, dan tidak terlalu membutuhkan jet Boeing dan mobil besar berbahan bakar bensin yang dibelinya kembali pada tahun 2017 setelah menemukan pengganti seperti pesawat Airbus dan Comac C919 miliknya sendiri. Namun,
Tiongkok masih jauh dari kata swasembada. Perang dagang baru dengan ekonomi terbesar di dunia itu akan lebih merugikan Tiongkok. Menurut para analis, hal ini dikarenakan Washington dapat mengenakan bea masuk yang lebih besar atas barang-barangnya dan semakin menjatuhkan Tiongkok dari rantai pasokannya. Tiongkok masih perlu mengimpor bahan-bahan strategis dari Amerika Serikat, seperti mikrochip canggih dan peralatan berteknologi tinggi lainnya, dan mengandalkan konsumen Amerika Serikat untuk membeli barang-barangnya. Mengingat prospek perdagangan global yang semakin pesimis dan permintaan konsumen domestik yang lemah. Sementara itu, Alicia Garcia Herrero, kepala ekonom untuk Asia Pasifik di Natixis menilai, Beijing ingin duduk bersama Trump sebelum ia memberlakukan lebih banyak pembatasan pada ekspor teknologi tinggi Amerika Serikat dan untuk mengamankan pembaruan perjanjian sains dan teknologi Amerika Serikat dengan Tiongkok. Perjanjian tersebut yang memungkinkan kolaborasi ilmiah antara kedua negara berakhir pada bulan Agustus dan negosiasi mengenai pembaruannya kemungkinan besar tidak akan selesai sebelum pelantikan Trump pada tanggal 20 Januari. Sementara Huawei Tiongkok telah banyak berinvestasi dalam kemampuan pembuatan chip canggihnya. Namun, Herrero menilai kelayakan komersialnya masih belum jelas. Hal ini akan memberi insentif kepada negosiator Tiongkok untuk duduk bersama rekan-rekan mereka di Amerika Serikat untuk mencapai kesepakatan yang menjamin pasokan chip buatan Amerika yang stabil.